Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, tidak terasa saat ini kita sudah memasuki hari yang ke-21 di bulan suci Ramadan 1440 Hijriah ini. Ada 4 amalan paling tidak yang harus kita lakukan sebagaimana yang dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan 2 hadis yang akan saya sampaikan ini. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihnya, dan hadis ini dinamakan hadis muttafaqun alaih karena di dalam Sahih Bukhari ada juga hadisnya terdapat, di Sahih Muslim pun demikian. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis dari Aisyah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Aisyah? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashra shadda mi'syatahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki 10 hari yang ketiga atau 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, maka Rasulullah SAW mengencangkan ikat pinggangnya, menghidupkan malam-malamnya, dan membangunkan keluarganya. Hadis yang kedua diriwayatkan juga oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi ashril awakhir min Ramadhana hatta tufiya. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan sampai beliau wafat, sampai wafat. Artinya Nabi Muhammad SAW selalu beriktikaf tiap tahunnya. Dari 2 hadis ini ada 4 amalan yang harus kita lakukan ketika sudah memasuki 10 hari yang terakhir atau 10 hari yang ketiga di bulan Ramadan. Yang pertama, syadda mi'syatahu. Rasulullah SAW mengencangkan ikat pinggangnya. Apa maknanya mengencangkan ikat pinggangnya? Berarti Nabi sudah siap, sudah semangat, sudah lebih baik lagi untuk melakukan ibadah dibandingkan ibadah-ibadah sebelumnya. Lebih semangat lagi. Ada juga yang menjelaskan makna syadda mi'syatahu ini adalah Rasulullah SAW tidak menggilir istri-istrinya. Bahkan dalam riwayat yang lain Rasul melipat tempat tidurnya. Karena tempat tidur Rasul tidak dari risbang, ya. dilipat tempat tidurnya, dan Rasulullah SAW tidak ke kamar-kamar, tidak pulang-pulang selama 10 hari di bulan suci Ramadan tersebut. Wasyadda mi'syatahu, itu yang pertama. Mengencangkan ikat pinggangnya, menunjukkan lebih semangat lagi dalam beribadah dan tidak menggilir istri-istrinya. Yang kedua, Rasulullah SAW menghidupkan malam-malamnya. Jadi malam dari malam ke-21 sampai 29 atau 30 itu dihidupkan seluruh malamnya oleh Rasulullah SAW. Atau boleh jadi enggak seluruh malamnya, karena Rasulullah SAW juga ada tidurnya, kemudian ada juga melakukan makan sahur. Tapi yang jelas dari malam itu lebih baik digunakan, lebih banyak yang digunakan oleh Rasulullah SAW untuk beribadah. Artinya kalau tertidur, tidurnya sedikit, jadi lebih banyak beribadah. Yang ketiga, wa aiqadha ahlahu. Rasulullah SAW juga membangunkan keluarganya, istrinya, anak-anaknya dibangunkan, diajak pergi ke masjid untuk beribadah, untuk menghidupkan malam-malam Ramadan. Oleh karenanya kalau kita ingin mengikuti sunnah Rasulullah SAW, maka ajak, ya, mulai malam kemarin harusnya, ya, kita ajak istri kita ajak anak kita ajak orang-orang yang terdekat dengan kita untuk pergi ke masjid menghidupkan malam-malam Ramadan. Yang keempat, Rasulullah SAW beriktikaf di masjid. Iktikaf adalah
eh, lubsu fil masjid. Nah, berdiam diri, lubsus shaimi fil masjid. Berdiam dirinya orang yang berpuasa itu di masjid taqarruban ila Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan demikian sesuai dengan pengertiannya, iktikaf itu harus di masjid. Enggak boleh iktikaf di rumah. Boleh di musola, boleh, tapi yang afdolnya adalah di masjid. Yang lebih afdol lagi tentu saja di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, di Masjid Al-Aqsa. Kalau tidak ketiga masjid itu, iktikaf Masjid Jami. Masjid Jami adalah masjid yang dipakai untuk sholat Jumat. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah SWT untuk bisa mengamalkan 4 amalan ini. Yang pertama, mengencangkan ikat pinggangnya, semangat lagi beribadah, lebih baik lagi beribadah, meninggalkan istri-istri kita sementara waktu untuk tidak berhubungan seksual di malam hari, dan ya, tentu siang hari juga. Kemudian menghidupkan malam-malamnya, membangunkan keluarganya, dan beriktikaf. Mudah-mudahan dengan kita beriktikaf kita akan dapat Lailatul Qadar. Insyaallah kalau dapat Lailatul Qadar, kita dianggap sudah beribadah selama 1000 bulan atau 83 tahun, 7 bulan. Syukron katsiran ala timamikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.